teman-teman semuanya. Alhamdulillah Gus Reza sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita awali ngaji ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan sangat lancar. Ala hadhihi niyya Al-Fatihah. Terima kasih. Langsung saja Gus Reza kepada Kiai Haji Dr. Reza Ahmad Zahid LCMA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Segenap para hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus kepada Ibu Eri Cahyati, Ibu Wali Kota Surabaya, yang dalam hal ini beliau masih ada kewajiban untuk mendampingi Bapak Wali Kota. Semoga beliau berdua, Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, mendapatkan perlindungan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita semuanya, para sesepuh pada khususnya, ada Ning Uci dan juga Bunyai dan juga para Ning-Ning yang lain. Semoga semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga segenap para jamaah pengajian pagi hari ini yang insya Allah selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah. Pada kali ini saya akan meneruskan halaman dan juga materi yang 1 bulan yang lalu saya bahas. Saya akan melanjutkan pada halaman ketiga. Tadi saya sudah kirim ke operator untuk sekiranya bisa menampilkan halaman yang saya baca, karena itu nanti bisa mempermudah sehingga kita semuanya bisa melihat teks secara langsung. Itu pun juga inisiatif dari Ning Uci ya, luar biasa beliau. Ini mungkin bisa diperbesar, kalau toh memang mungkin diperbesar. Saya akan masuk pada halaman 3. Halaman 3 pada kitab Uqudul Jen fi Huquqiz Zawjain. Dan pada halaman 3 itu sebenarnya masih menjelaskan tentang konten atau substansi secara umum, secara global dari kitab Uqudul Jen yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada konten yang terakhir, fasal yang terakhir di dalam kitab Uqudul Jen, yaitu fasal yang keempat, musannif dalam hal ini menjelaskan tentang fi bayani hurmati nadhrir rajuli ilan nisa'i al-ajnabiyat wal aksi. Pasal yang keempat menjelaskan tentang haramnya laki-laki, juga sebaliknya perempuan melihat laki-laki ajnabi. Dalam istilah fikih kita mengetahui ada istilah ajnabi atau ajnabiyah. Kalau ajnabiyah itu berarti diisyaratkan pada perempuan, kalau ajnabi itu berarti laki-laki. Artinya ajnabiyah atau ajnabiyat itu adalah selain mahram, di mana kuncinya adalah ketika ketika bersama dengan ajnab, di situ kan untuk melihat sentuhan kulit maka akan kemudian tidak boleh
sama-sama dalam persepian, ya, dan lain sebagainya yang nanti insya Allah akan diatur di dalam pasal 4 ini, di dalam kitab ini. Akan tetapi kalau dengan ajnabi atau ajnabiyat, disitulah kita boleh menikah. Karena tidak diperbolehkan menikah dengan mahram. Kalau dengan ajnabi dan ajnabiyat itu menjadi salah, harus dengan orang lain, tidak seperti paman, kemudian kakek dan cucu, anak, dan begitu seterusnya, itu tidak ada diperbolehkan. Baik, langsung di situ juga disampaikan maksud daripada penjelasan hurmatur rajul ilan nisa al ajnabiyat wal aksi ay nadrihinna ilaihi. Fama yahrumu ru'yatuhu ala rajul yahrumu ru'yatuhu alal mar'ah. Yang dimaksud di sini adalah haram hukumnya melihat perempuan ajnabiyat bagi laki-laki. Demikian juga haram hukumnya melihat laki-laki bagi perempuan. Maka fama yahrumu ru'yatuhu ala rajul yahrumu ru'yatahu alal mar'ah. Apa saja yang haram dilihat oleh seorang laki-laki, itu pun juga haram hukumnya ya dilihat oleh perempuan. Dalam artian segala anggota badan dan juga perkara yang diharamkan untuk dilihat oleh laki-laki itu juga diharamkan bagi perempuan untuk melihat perkara-perkara yang haram untuk dilihat oleh laki-laki. Jadi seperti halnya melihat aurat, terus kemudian melihat perkara-perkara yang bisa menimbulkan syahwat, ya, itu nanti haram baik itu laki-laki ataupun perempuan. Wal murahiqu fi dzalika rajuli fayalzamu waliyuhu man'uhu minan nadhari ilal ajnabiyah. Kemudian murahiq. Dalam hal ini hukumnya sama seperti laki-laki. Sehingga kalau ada murahiq melihat seorang perempuan yang ajnabiyah, maka walinya ini wajib untuk mencegah, wajib untuk melarang anak yang murahiq melihat perempuan yang ajnabiyah. Murahiq itu sekarang siapa? Murahiq itu adalah seorang anak kecil yang mendekati baligh, itu adalah murahiq. Wajib seorang wali ketika menggandeng anaknya ya ataupun cucunya, dia seorang laki-laki tentunya murahiq yang mendekati baligh, kemudian melihat ajnabiyah perempuan lain, maka wajib hukumnya bagi si wali untuk melarang. Jangan terus kemudian dikatakan masih kecil, biarkan saja terus melihat. Itu tidak boleh. Wa yalzamuha al-ihtijabu minhu. Dan wajib atas perempuan ajnabiyah untuk menutupi auratnya ketika ada murahiq. Ketika ada anak kecil yang sudah mendekati baligh, maka bagi perempuan yang ajnabiyah itu wajib untuk menutupi auratnya. Tidak boleh ketika semisal di fitting room ataupun di lokasi yang sepi, terus kemudian dia membuka aurat, padahal di kanan kirinya itu ada anak kecil yang mendekati baligh. Tak boleh seperti itu, harus ditutupi. Kecuali kalau memang anak kecilnya itu masih betul-betul kecil, katakanlah masih balita, masih belum tahu, itu enggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika anak kecil tersebut sudah paham, ya,
Termasuk salah satu definisi daripada murohek itu anak kecil tersebut sudah paham mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang hak, mana yang batil, mana yang bisa memberikan manfaat dan mana yang tidak memberikan manfaat, tapi dia belum balik, ya, hanya mendekati balik. Itu termasuk bagian atau kategori daripada murohek. Wakal mar'ah fidalika al-amrod al-jamilul wajhi. Kada fin nihayah li Syekh Muhammad al-Misri. Di dalam kitab An-Nihayah yang dikarang di situ dijelaskan bahwa seorang amrod yang ganteng, seorang amrod yang bagus wajahnya, ganteng wajahnya, ini hukumnya seperti al-mar'ah, hukumnya seperti perempuan. Hukum seperti perempuan ini maksudnya bagaimana? Tidak boleh seorang laki-laki ini melihat amrod. Karena hukum daripada amrod ini sama seperti perempuan. Amrod itu sekarang siapa? Amrod itu adalah anak kecil. Anak kecil yang berwajah ganteng, yang berwajah yang berwajah bening, ya. Jadi kalau dalam bahasa istilah fikihnya itu al-amrod itu anak kecil yang man laisa lahu lihyah wala syarab. Jadi seorang man laisa lahu lihyah wala syarab, ya. Seorang anak kecil yang belum memiliki jenggot dan juga belum memiliki kumis, kemudian dia berwajah ganteng, berwajah bening, sehingga di sini laki-laki melihat bisa syahwat kepada anak kecil tersebut, maka hukum daripada amrod yang seperti ini nanti sama seperti perempuan. Jadi ketika ngaji, saya pernah ada satu kisah di mana ilmu nahwu dan sorof pada waktu itu ngajar, dan muridnya itu adalah Imam Sibaweh. Imam Sibaweh terkenal orangnya itu ganteng, kemudian terkenal orangnya itu bersih. Imam Khalil itu kalau ngajar Imam Sibaweh itu ditutupi itu wajahnya agar tidak tampak, tidak melihat pada Imam Sibaweh. Jadi beliau Imam Khalil itu hanya fokus pada kitab yang beliau baca. Itu padahal sama, ya, laki-lakinya, bukan ajnabiyah, ya. Imam Khalil gurunya, Imam Sibaweh ini adalah muridnya. Tapi karena takut timbul sebuah fitnah, saking sifat biro'inya Imam Khalil, yang pada akhirnya beliau tidak pada, dan pandangannya tertatap fokus pada kitab yang beliau baca. Nah, ini sifat biroi beliau. Kalau di zaman sekarang lebih banyak untuk bisa melihat apa yang ada di depan, bahkan bisa melihat mana yang lebih bening, mana yang lebih cantik, dan lain sebagainya. Dalam masalah amrod itu pun juga sama seperti perempuan. Seorang amrod itu sama seperti perempuan, anak kecil yang cantik, ya. Dia laki-laki, ya. Cuman wajahnya cantik, kemudian tidak ada kumis, tidak ada jenggot. Maka ketika kita melihat anak yang seperti ini, maka hukumnya adalah sama seperti kita melihat
perempuan. Wa fima waqa'a fihi an-nadhar min az-zajri ay al-man'i min al-kitab wal ahadits. Dalam pasal 4 ini nanti juga akan membahas tentang larangan-larangan dalam melihat tentunya melihat ajnabiyat dan juga perkara-perkara yang memberikan syahwat, yang semuanya itu diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Ini nanti dalam pasal keempat akan dijelaskan secara detail. Dan juga pasal keempat ini nanti juga akan menjelaskan tentang wa yahrumu 'ala rajul walau majbuban wa khosiyan wa aninan wa mukhnisan wa himman nadhruhu ila ajnabiyatin mustahatin hatta ila wajhiha wa kaffaiha dhahran wa batnan. Haram hukumnya bagi seorang laki-laki, walaupun toh laki-laki tersebut laki-laki yang dipangkas alat kelaminnya, ataupun laki-laki tersebut dikebiri, ataupun laki-laki tersebut impoten, atau laki-laki tersebut seorang Karena kerampungnya malah untuk jauh. Apa? Kerampung pas terampung. Sebentar ya teman-teman, kita tunggu sinyal dari Gus Reza. Bisa dilanjut? Iya, Gus Reza. Ya. Dalam pasal 4 dalam kitab Uqudul Ijen ini nanti juga akan dijelaskan tentang hukum haram pada seorang laki-laki melihat perempuan ajnabiyah yang di situ dapat menimbulkan syahwat, walaupun toh pada wajah dan kedua telapak tangannya, baik itu telapak tangan yang luar ataupun telapak tangan yang dalam. Seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk melihat ajnabiyah, perempuan lain yang mustaha. Mustaha itu artinya adalah bisa menimbulkan syahwat. Bukan berarti terus kemudian harus ada syahwat terlebih dahulu, tidak. Tapi ketika ada perempuan yang dapat menimbulkan syahwat, ini nanti haram hukumnya untuk melihat perempuan tersebut, haram hukumnya melihat wajah, dan juga kedua telapak tangan yang luar ataupun telapak tangan yang dalam. Laki-laki yang dimaksud di sini adalah semua laki-laki. Di situ dikatakan walau majbuban. Walaupun toh laki-laki itu adalah laki-laki yang dipangkas alat kelaminnya.
laki-laki yang dikebiri, laki-laki yang impoten, ataupun seorang yang khungsa, ya, di mana dia memiliki kecenderungan pada sifat perempuan, tapi dia sejatinya itu adalah laki-laki, ataupun dia adalah seorang khungsa yang di situ memiliki dua alat kelamin, lebih-lebih bila seorang waria, karena waria dalam hal ini bukan termasuk bagian daripada khungsa muskil, itu lain permasalahannya. Ataupun laki-laki tersebut adalah laki-laki yang sudah tua, tetap haram hukumnya untuk melihat wajah, kedua telapak tangannya perempuan yang dapat menimbulkan syahwat. Recording in progress. Wahwa al-muftabihi. Demikianlah yang difatwakan oleh para ulama. Walakin nukila anil aksarin hillun nazar ila dhalik. Adapun menurut kebanyakan para ulama, dinukil dari mereka bahwa boleh hukumnya untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan seorang perempuan. Amma nadhrul rajul ila zaujatihi wa amatihi fi hali hayati kullin minhuma fajaizun walau ma'a wujudi mani'in minal istimta'i qaribiz zawali ka haidin wa rahnin lakin yukrahu nadhrul farji hatta min nafsihi bila hajatin. Dalam kitab ini juga disampaikan bahwa kalau seorang laki-laki melihat istrinya sendiri atau melihat budak perempuannya atau amatnya di masa hidupnya, ya, ketika bersama-sama dengan istrinya, ketika bersama-sama dengan amatnya, itu hukumnya adalah boleh, fajaizun. Walau ma'a wujudi mani'in minal istimta' qaribiz zawal ka haidin wa rahnin. Walaupun toh si istri itu dalam keadaan haid, walaupun toh si amat itu dalam keadaan masih digadaikan semisal. Yakni yang dimaksud di sini adalah ketika si istri ataupun si amat, mungkin kalau masalah amat jauh dari realita yang ada di Indonesia, karena di Indonesia tidak ada amat. Ya. Kalau si istri itu dalam keadaan haid, ya, maka tetap boleh seorang laki-laki itu melihat istrinya, masih tetap boleh. Lakin yukrahu hatta min nafsihi bila hajatin. Kalau melihat farji atau alat kelamin itu hukumnya adalah makruh. Kelaminnya sendiri hukumnya itu adalah makruh. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu mendapatkan julukan yang berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Beliau mendapatkan julukan karramallahu wajhah, yaitu semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Karena apa? Konon Sayyidina Ali itu sama sekali tidak pernah melihat alat kelaminnya sendiri. Lebih-lebih melihat alat kelaminnya orang lain. Alamat kelaminnya sendiri saja beliau tidak pernah melihatnya. Makanya beliau mendapatkan julukan karramallahu wajhah. Subhanallah.
itu semuanya kita dimakruhkan untuk melihat alat kelamin sendiri. Kalau toh memang tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, ujuk-ujuk atau tiba-tiba terus kemudian melihat, nganggur-nganggur terus kemudian melihat, nggak ada apa-apa terus kemudian melihat. Nah, ini hukumnya adalah haram. Dan kalau ada hajat, ini beda lagi hukumnya. Hajat dalam artian dibutuhkan untuk melihat. Itu boleh. Semisal untuk nambani, untuk berobat, ya, untuk ngecek sesuatu yang perlu memang dicek dan lain sebagainya, itu boleh. Bikhilafil mani al-bati izzawal ka'an i'taddat az-zawjah an syubhatin fayahrumu an-nazar ila ma baina suratiha wa rubbatiha tuna ghairihi kal maharim wal amah al-muzawwajah. Berbeda dengan lama. Uzurnya itu lama. Jadi ini kebalikan dengan haid tadi itu. Soalnya kalau tidak bisa digauli dengan masa tidak bisa digaulinya itu sebentar seperti haid, ya, itu boleh untuk dilihat auratnya, ya, boleh seorang laki-laki melihat auratnya. Berbeda dengan masa tidak boleh digaulinya itu lama. Contoh seperti seorang perempuan ketika telah melakukan wati syubhat terus kemudian iddah. Jadi wati syubhat itu adalah seperti kumpulnya laki-laki dan perempuan berhubungan intim tapi tidak sengaja dan tanpa sepengetahuan kalau kalau ternyata yang dikumpuli itu bukanlah istrinya, ternyata yang dikumpuli itu bukanlah perempuan yang halal baginya. Ya. Nah, ini bisa terjadi ya ketika si perempuan tersebut mungkin dalam keadaan capek atau laki-laki itu juga dalam keadaan capek, sama-sama capeknya terus kemudian terjadilah hubungan intim. Saya baru tahu kalau ternyata yang meniduri dirinya itu bukan suaminya, ya. Mungkin salah kamar, ya, kondisi sudah capek, kondisi ngedrop dan lain sebagainya. Nah, karena kalau di Arab itu rumahnya itu rumah susun, ya. Terus kemudian satu keluarga itu adik, kakak, bahkan sampai keponakan itu bisa bertempat pada satu rumah besar, itu rumah susun. Sehingga kalau kita membayangkan bentuk rumahnya seperti itu, kotak sama semuanya, ya. Terus kemudian ada beberapa tingkat dengan kamar-kamar yang banyak, setiap tingkatnya sangat mungkin terjadi untuk wati syubhat ketika dalam keadaan capek, lampu peteng, ya, lampunya mati dan lain sebagainya, faktor yang membuat bisa terjadinya wati syubhat. Nah, perempuan yang semacam ini yang telah melakukan wati syubhat ini nanti harus iddah, ya, harus iddah. Iddahnya sama seperti halnya perempuan-perempuan yang lain ketika ditalak satu oleh suaminya. Ada iddahnya. Nah,
masa iddah ini nanti seorang suami yang asli atau mahramnya, ya, suami yang asli dalam hal ini, dalam konteks ini, suami yang asli ini nanti tidak boleh melihat aurat istrinya yang melakukan wati syubhat kemudian iddah atau dalam kondisi iddah karena wati syubhat. Ya, itu tidak boleh. Ya. An-nadharu ila ma baina suratiha wa rukbatiha. Melihat antara, tidak diperbolehkan untuk melihat antara antara pusar sampai kedua sampai dengkul, sampai lutut. Ini yang batasan yang tidak diperbolehkan untuk dilihat adalah anggota badan antara pusar sampai lutut. Ini yang tidak diperbolehkan. Bukan yang selainnya. Kalau yang selainnya boleh. Ya, bagi tadi perempuan yang dalam masa iddah karena syubhat. Wal amah. Oh, mohon maaf. Fayahrumu an-nadhar ila ma baina surratiha wa rukbatiha duna ghairihi kal maharimi wal amah al muzawwajah. Ya, itu nanti disamakan dengan hukumnya wanita-wanita yang jadi mahram atau wanita-wanita yang jadi mahram, dan disamakan dengan hukumnya seorang amat yang dinikah. Aman nadharu li ajlin nikah fayajuzu ilal wajhi wal kafaini faqat. Kalau melihat perempuan karena mau dinikah, maka hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Wa minal hurrah wa ila ma ada baina surrah war rukbah minal ammah. Diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya seorang perempuan yang mau dinikah bagi perempuan yang merdeka. Jadi kalau perempuannya itu merdeka, ya, yang boleh dilihat itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kalau perempuan itu adalah seorang amat, yang dinikah itu adalah seorang amat, ya berarti boleh melihat ma baina surah wa rukbah. Ma baina surah wa rukbah. Boleh melihat pokoknya selain anggota badan antara pusar sampai lutut. Wa nadharu ilal ajnabiyah fil wajhi faqat. Diperbolehkan melihat kepada seorang perempuan yang ajnabiyah itu hanya pada wajah saja. Tujuannya untuk apa? Li syahadah wal muamalah. Untuk persaksian dalam persidangan dan juga untuk muamalah dan untuk muamalah. Wa ilal amah inda syira'iha fi ma'adal aurah min dhahiril badan. Dan boleh melihat kepada perempuan amat, ya, perempuan budak perempuan ketika akan membelinya, fima adal aurah, selain auratnya yang ada di badan bagian luar. Wa yajuzu an-nadhar al-ajnabiyyah. Wa massuha lil mudawah fil mawal ajnabiyyah, dan boleh juga memegangnya tapi dengan tujuan lil mudawah, yaitu untuk mengobati. Memegangnya itu fil mawadhi allati yuhtaju ilaiha, pada anggota badan yang dibutuhkan untuk diobati. Kemudian dia masuk pada tubuh yang lain, pegang-pegang tubuh yang lain yang tidak ada kaitannya dalam pengobatan. Walau farjan, walaupun toh yang diobati itu semisal farji atau kelamin, boleh kemudian si dokter itu memegang kelamin kalau toh memang itu memang menjadi satu kebutuhan untuk pengobatan. Dengan syarat apa?
bisyarti huduri man yamna'u al-khalwah min mahramin wa nahwihi. Dengan syarat ada seorang mahram yang mendampingi, ya, dengan syarat adanya mahram, ya, yang mendampingi, sehingga tidak terjadi khalwat di situ antara si dokter sama si perempuan. Faqdi jinsi mu'alijin, dan juga dengan catatan lagi atau dengan syarat lagi tidak ada dokter yang berjenis kelamin sama dengannya, atau katakanlah perempuan, ya adanya cuman ini di daerah saya, ya sudah berarti ya ini yang jadi dokternya walaupun toh laki-laki. Nazar ilaiha aidon li ta'limil wajib faqat. Boleh melihat pada perempuan yang ajnabiyah dalam tujuan li ta'limil wajib, untuk mengajarkan perkara-perkara yang wajib, ya. Karena perkara-perkara yang wajib yang ada kaitannya dengan perempuan tentunya. Perkara-perkara yang wajib yang ada kaitannya dengan perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Imam As-Subki, dan di situ juga dikatakan wadzalika inda faqdi man yu'allimuha minal maharim wan nisa' qiyasan 'alal mudawah. Demikian juga ketika tidak ada dari mahram ataupun dari perempuan itu tidak bisa mendampingi, tidak bisa mendampingi untuk ngajarin, tidak bisa menjadi guru, tidak bisa ngajari bagi si perempuan tersebut, karena memang yang bisa ya cuman guru laki-laki itu, ya sudah, berarti guru laki-laki itu dia mengajar, dan si guru itu boleh melihat, ya, boleh melihat ajnabiyah atau murid yang diajar itu pada ta'limul wajib, yaitu mengajarkan perkara-perkara yang wajib atas si perempuan. Suri ta'lim min wara'i hijabin. Demikian juga ketika mengajar dengan hijab itu kesulitan. Itu juga termasuk syarat berikutnya. Kalau ada hijabnya, ini nanti akan terjadi kesulitan untuk mempraktekkan dan lain sebagainya. Wala yajuzu an-nazar ilaiha li ajli ta'limil mandub. Tidak diperbolehkan melihat perempuan ajnabiyah karena untuk mengajar perkara yang sunnah. Bi khilafil amrad fa yajuzu an-nazar ilaiha li ajlihi. Amrad, perkara-perkara yang sunnah itu diajarkan kepadanya, itu hukumnya adalah boleh. Ya. Nihayah li Syekh Muhammad Al-Misri alal ghayah li Abi Suja. Demikian yang disampaikan di dalam kitab Syarah Nihayah karangan daripada Imam Muhammad Al-Misri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga untuk selanjutnya kita bisa lebih istiqomah lagi dan juga selalu mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Reza yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Hari ini kita belajar terkait relasi antara perempuan dan laki-laki. Kalau dalam konteks fikih itu dinamakan ajnabiyah atau orang lain. Jadi sudah disampaikan Gus Reza batasan-batasan relasi yang kita bangun ataupun interaksi sosial yang kita bangun antara hubungan suami istri ataupun kita dengan orang lain yang disebut dengan ajnabiyah. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin dari apa yang disampaikan sama Gus Reza, mohon izin Gus Reza, ada 2 pertanyaan yang bisa disampaikan ke Gus Reza. Monggo silahkan untuk melambaikan tangannya atau bisa nitip WA ke saya, nanti saya bacakan. Silakan untuk membuka mic dulu. Yang pertama, ini ada Auzan Abi from Zahira Nabilana.
Ada Abi. Halo, Abi. Ya, halo, iya. Ini tadi katanya mau bertanya untuk Abi Auzan. Oh iya. Begini Gus Reza, saya mau bertanya. Bagaimana cara memilih pasangan yang pas dalam Islam? Kalau memang memilih dengan sikap yang baik seperti apa yang diprioritaskan dalam Islam? Oh, ya. Abi ini sedang bingung mencari pasangan. Banyak pilihan tapi. Gus Reza, ini ada pertanyaan dari Abi. Jadi dia menanyakan cara memilih pasangan yang pas itu bagaimana? Kalau misalnya disebutkan sikap atau sifat ya, tadi ya yang baik itu yang prioritas yang baik itu yang seperti apa? Gitu ya, Bi ya? Iya. Ya. Tunannya itu kan kalau milih perempuan untuk dijadikan istri, dilihat yang pertama itu ya, itu lima liha linasa biha, dia anak orang kaya apa enggak, kemudian nasabnya bagaimana, itu bibit bobot bebet itu juga disampaikan Rasulullah, dan itu suatu hal yang wajar, manusiawi sekali seorang laki-laki terus ingin yang cantik, kemudian bernasab, kemudian berharta, ya sangat-sangat manusiawi. Yaitu kemudian diakhiri oleh Rasulullah lidiniha. Syarat lidiniha, di mana orangnya itu yaitu seorang yang menjaga diri, agamanya bagus, akhlaknya itu juga bagus. Allah ini menekankan kepada yang terakhir ini. Pilihlah perempuan yang yang terakhir ini, yang termasuk syarat daripada atau tips untuk mencari pasangan hidup yang terakhir ini harus yang paling menonjol di antara yang lain, yaitu lidiniha. Kalau toh memang bisa keempat-empatnya, alhamdulillah, bagus sekali. Menyampaikan selamat berjuang untuk mendapatkan perempuan yang di situ keempat-empatnya itu ada. Tapi yang jelas, lidiniha yang terakhir, ini menjadi satu tips yang prioritas. Secara lahiriah, saya ada satu plesetan. Gimana toh kalau mencari jodoh itu yang paling enak itu bagaimana cara menimbangnya, bagaimana cara memilih dan juga memilahnya, yang kemudian bisa klik di hati. Yang klik di hati itu adalah tasurrun nadirin, ketika bisa membahagiakan orang yang melihat kamu memilih pasangan, bisa bahagia ketika melihatnya, tingkah lakunya juga membuat kamu bahagia, akhlaknya juga membuat kamu bahagia, lahiriah dari jasadnya juga pasangan hidup. Nah, memiliki ini kan tentunya relatif sekali, tergantung pada itu ke mana, ke tipe apa, ya. Setiap manusia pasti memiliki kecondongan yang berbeda-beda, kecenderungan yang berbeda-beda. Belum tentu cantik menurut dia, cantik menurut saya. Belum tentu bagus seperti dia, bagus seperti saya. Akan tetapi yang dimaksud dengan bagus di sini adalah bagus yang ada patron dari agama, tasurun nadirin, akhlaknya bisa membuat kamu bahagia,
kamu melihatnya bisa membuat dirimu bahagia, tingkah lakunya, tutur katanya bisa membuat kamu bahagia. Itu mungkin dari sekedar tips pasangan hidup yang serasi dan kiamat. Terima kasih Gus Reza. Abi, jadi perspektifnya adalah perspektif agama ya Bi, sifat yang baik itu. Selanjutnya ngapunten Gus Reza, ini ada dari Muhammad Yordani Salam. Dia mau tanya begini, bagaimana hukumnya tafaulan dengan melihat wajah artis Korea Gus, tetapi tidak ada nafsu di dalamnya? Dengan maksud, semoga keturunan ke depan wajahnya ganteng ataupun cantik seperti mereka. Kik, matur suwun, saya bacakan semuanya. Itu Maksud tafaulan ini tafaulan gimana ya, Mas Yordanis ke Korea? Enggak mungkin pengen ketularan. Nggih. Jadi ketularan berkahnya. Tafaulan itu kan mengambil berkah dari pihak lain. Dan tentunya kalau kita mengambil berkah, kita harus melihat suatu hal yang positif secara agama. Semisal kita tabarukan dengan tempat yang mulia, tabarukan dengan nama yang mulia, tabarukan dengan tafaulan, tabarukan dengan sesuatu yang belum tentu mulia, pengen ganteng, ini gimana caranya, apakah harus melihat artis Korea, kalau pengen cantik bagaimana caranya, apakah harus melihat film Korea. Dalam hal ini para guru-guru kita itu sudah memberikan amalan untuk kita, bagaimana kalau maka perbanyaklah untuk membaca surat Yusuf agar dengan harapan agar nanti anak yang lahir itu menjadi anak yang ganteng, soleh, ya, ganteng, akhlaknya juga bagus. Surat Muhammad, ya, akhlaknya seperti Kanjeng Nabi Muhammad ini menjadi harapan kita semua. Kemudian banyak membaca surat Maryam, ya, agar nanti anaknya itu cantik, terus kemudian memiliki akhlak yang mulia. Ini tips bagaimana kita tabarukan yang benar agar keturunan-keturunan kita ini juga menjadi orang yang benar. Punten, ini ada 2 pertanyaan, tapi akan saya pertanyaannya bisa disimpan. Bulan depan kita ketemu kembali dengan Gus Reza. Nanti pertanyaannya bisa ditanyain kembali. Untuk yang terakhir Gus Reza, ini 2 pertanyaan saya jadikan 1. Yang pertama ini dari Febrianza. Saya Febrianza Gus Reza dari Pasca Sarjana UGM. Oh, alhamdulillah ada teman-teman UGM di sini. Mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya orang Muslim suka sama orang non-Muslim? Apakah diperbolehkan? Karena yang saya tahu, orang Muslim boleh menikah dengan Nasrani dan Yahudi. Tetapi juga ada ayat bahwasanya janganlah kamu menikahi seseorang musyrik sebelum dia menjadi Muslim. Non-Muslim. Mohon pencerahannya. Dilanjutkan dengan pertanyaan dari Risti Mainasari. Assalamualaikum Gus, mohon izin bertanya. Yang pertama, apakah boleh kita mengajukan beberapa persyaratan sebelum menerima sebuah lamaran? Lalu, apakah ada syarat kita mengajukan persyaratan? Apa yang tidak boleh disyaratkan? Dan yang kedua, mau bertanya, apakah boleh kita mengajukan perjanjian setelah nikah? Misal dengan kesepakatan bersama. Terima kasih Gus Reza, bisa saya rangkum. Yang pertama adalah, bolehkah kita menikahi non-muslim? Yang kedua adalah, bolehkah kita mengajukan perjanjian pranikah ataupun prasyarat sebelum kita menerima lamaran? Terima kasih, mohon dibantu menjawab Gus Reza. Muslim itu hukumnya tidak boleh. Pernikahannya pun juga tidak sah. Bolehkan
dalam satu keterangan menikah dengan Nasrani Yahudi itu adalah Nasrani Yahudi yang ahlul kitab. Ahlul kitab di sini adalah orang Yahudi dan Nasrani dalam perspektif Islam masih pure, masih murni, kemudian belum ada satu kewengan dalam hal beragama, tapi perspektif Islam. Nah, di sini mencari ahlul kitab dan juga rantai keagamaannya itu masih pure, ini dirasa hayhatal akik, dalam artian sangat sulit sekali untuk menemukan Nasrani Yahudi yang dalam perspektif Islam itu belum atau masih pure rantai kenasaban dan juga rantai keagamaannya sampai pada nabi-nabi, yaitu Anbiya Yahud sampai di Isa. Ini sangat sulit sekali, sehingga sebagian ulama itu mengatakan menikah dengan Yahudi dan Nasrani, di situ ada ahlul kitab, ini sangat sulit terjadi. Katakan menutup, ini tidak mungkin terjadi, maka hukumnya haram menikah beda agama. Apalagi saat ini, ya, apalagi saat ini agama-agama yang beredar, baik itu Abrahamic religion ataupun wisdom religion, yang Abrahamic religion saja tadi sudah tertutup karena sulitnya untuk mengakses orang-orang yang ahlul kitab yang pure, ya. Lebih orang-orang yang menganut wisdom religion. Di sini dalam agama kita tidak diperbolehkan. Bersama dengan mereka tentu tetap saling menghormati, toleransi, ya, tetap kita harus bisa saling memahami perbedaan ada itu karena memang kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun toh kita berbeda, tapi tetap kita bisa saling menghormati antara satu dan yang lain. Dan itu memang perintah dari agama. Kemudian terkait masalah apa tadi, Neng Uci bisa dibantu saya? Terkait dengan bolehkah kita mengajukan prasyarat untuk sebelum menikah, lamaran, dan apakah boleh untuk mengajukan perjanjian setelah menikah? Kalau boleh, syaratnya apa? Syaratnya itu perjanjian-perjanjian tidak melenceng dari hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, ya. Tidak. Kemudian perjanjiannya itu menggantung pernikahan, sama seperti perjanjian saya sama kamu nikahnya itu hanya 1 tahun, ya. Setelah itu kita selesai, dan itu kemudian diucapkan di dalam akad, itu tidak boleh, ya. Tapi kalau perjanjian boleh saja, nggak salah, ya. Selama perjanjian yang ada itu tidak melenceng dari hukum syariat, tidak melenceng dari agama. Mungkin jadi seperti perjanjian nanti tempatnya di mana, aku ikut kamu atau kamu ikut aku. Kemudian ada perjanjian sebelum saja, nggak ada masalah. Terima kasih Gus Reza, teman-teman semuanya, Mbak Febrianza dan Mbak Reni tadi. Mungkin kita bisa disambung lagi nanti teman-teman yang
mau bertanya di pertemuan selanjutnya nggih Gus Reza. Matur nuwun sangat Gus Reza atas waktunya. Sami. Teman-teman, semoga Sami-sami. ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini itu membawa kemanfaatan bagi kita semua, nantinya buat bekal kita semua dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, saya lupa kita foto bersama ya teman-teman.